Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu akan mengabsen dulu ya. Mbak Nisa Rizky Isna ini. Hadir, Bu. Mas Adede. Mas Adede. Hadir. Mbak Yan Isnaura. Azahra, Mbak Zahra. Hadir, Bu. Mas Wahib. Mas Wahib Yafi. Mbak Salva. Hadir, Bu. Mas Alvan. Hadir, Bu. Mbak Sylvia. Mbak Hadir, Sylvia. Bu. Hadir, Bu. Mbak Aditya. Hadir, Bu. Mas Prasetyo. Hadir, Bu. Mbak Antika. Hadir, Bu. Mbak Nadia. Hadir, Bu. Mbak Shivana. Mbak Hadir. Shivana. Mbak Nelly. Hadir. Mbak Janatun. Hadir, Bu. Baik. Adik yang nggak hadir Mas Yafi aja ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, etos kerja pribadi Muslim. Apa ada yang tahu etos kerja pribadi Muslim? Ada yang tahu nggak anak-anak? Belum tahu, Bu. Bekerja, Bu. Oh iya, masih sekolah ya. Iya, lupa. Nah, etos kerja pribadi Muslim itu adalah sikap kepribadian yang menciptakan pengertian bahwasanya bekerja bukan hanya untuk mencari kekayaan di duniawi, untuk memulihkan diri sendiri, melainkan sebagai manifestasi amal soleh sehingga dapat memompakan semangat bekerja keras, dan tujuan dari bekerja itu adalah menunaikan amanah. Kemudian akan dapat meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras karena pada dasarnya tergolong menjadi orang-orang yang karena pada dasarnya kehidupan tidak akan terjadi dua kali, sehingga apabila mereka menyia-nyiakan waktu, mereka akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Hendaknya dalam hidup yang hanya sekali ini mereka benar-benar bisa memanfaatkan waktu mereka, untuk hal-hal yang baik dan
memanfaatkan waktunya untuk bekerja mungkin. Sekaligus untuk menguji orang beriman, siapakah di antara mereka yang paling rajin dan tekun dalam bekerja. Kemudian masuk ke Quran surat Al-Jum'ah. Mbak Sylvia, monggo dibacakan, Mbak. Bu, itu agak diperbesar bisa nggak ya Bu? Soalnya nggak kelihatan. Bisa, bentar-bentar. Sorry, Mbak. Tadi saya ngirim di grup. Coba dilihat, Mbak. Tadi saya ngirim di grup, coba dilihat. Ya Bu, sebentar. Ayat 9 sampai 11 ini ya Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Sadaqallahul Adzim. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Untuk bacanya udah lancar ya. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surat ayat 10. Kemudian ayat 11, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Kemudian penjelasan ayat. Penjelasan ayat yang ke-9. Coba dibaca penjelasan ayat, coba dibaca Mbak Aditya. Penjelasan ayat Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini berkenaan dengan keseruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat. Kata seruan pada ayat di atas sebenarnya dapat dipahami tidak hanya sebatas azan dikumandangkan oleh muazin pada hari Jumat, tetapi keseruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jika diartikan secara sempit maka akan banyak sekali umat Islam yang dijumpai terlambat melaksanakan sholat Jumat. Lalu pada ayat ke-10 surat Al-Jumu'ah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan keseruannya, yaitu
Apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Dan sedangkan dalam ayat ke-11 ini kandungannya diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap sebagian orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan duniawi, padahal sedang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Sudah, Bu. Makasih Mbak Aditya. Penjelasan ayatnya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini berkenaan dengan seruan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat. Terus yang ke-10 menunjukkan seruannya, yaitu apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian yang ke-11 diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap sebagai orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan duniawi. Padahal sedang mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW, di mana Ashabun Nuzul ayat ini berkenaan dengan kedatangan rombongan unta dari kafilah dagang Dihiyah al-Qalbi dari Syam dengan membawa dagangan seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain. Sebagai kebiasaan, apabila unta rombongan khalifah datang tiba-tiba, maka kaum perempuan ikut menyambutnya dengan menabuh gendang supaya orang-orang datang membeli dagangan yang dibawanya. Kemudian lanjut ke Quran surat Al-Qasas. Mbak Nadia, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Makasih Mbak Nadia. Untuk artinya dibacakan Mbak Nisa Rizky. Mbak Nisa? Artinya yaitu, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, makasih Mbak Nisa. Nah, kemudian penjelasan suratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi. Tidak mengejar salah satu dengan cara meninggalkan yang lain. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Pernah Rasulullah mendapati seorang anak muda yang selalu berada di masjid. Kemudian beliau bertanya kepada
sahabat, siapakah yang memberi nafkah untuk pemuda tersebut? Pada para sahabat menjawab, ayahnya. Beliau melanjutkan perkataannya bahwa ayahnya lebih baik daripada anaknya, sebab si pemuda seyoginya bekerja mencari nafkah, sehingga tidak menjadi beban orang lain. Pada saat kita mengerjakan ibadah, kita harus sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Misalnya sedang sholat, harus berusaha melupakan semua urusan duniawi dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, seolah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya. Begitu juga dalam menghadapi urusan duniawi, harus penuh perhatian dan kesungguhan, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya, pentingnya bagi manusia untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan jasmani dan rohani. Selanjutnya, hadisnya dibacakan. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Dibacakan Mbak Antika. Haddatsana Hisam bin Umar, haddatsana Ismail ibn Ayyasi an Bakhir bin Sa'di an Khati bin Ma'dana an al-Mutadami ibn Ma'di Karibada. Tulisannya nggak terlalu jelas. Bentar Mbak, bentar. Warnanya dijadiin hitam aja Bu, biar jelas Bu. Nggak bisa ya. Udah Mbak. Bentar. Kelihatan Mbak? Udah. Haddatsana Hisam bin Umar, haddatsana Ismail bin Ayyasi an Bahir bin Sa'din an Khalid bin Ma'dana an al-Mutadami bin Ma'di Kariba Az-Zabaidi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma'ang faqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi wa huwa sadaqatun. Udah, makasih Mbak. Yang artinya, tolong dibacakan Mas Prasetyo. Artinya disampaikan kepada kami oleh Hashim bin Amr, dari Ismail bin Ayyas, dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib, Az-Zubaidi, dari Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makasih Mas. Sama-sama Bu. Ya, untuk penjelasan hadisnya itu merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada
kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan, mengharap rizki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan katakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya. Untuk tugasnya saya bagi kelompok. Untuk tugasnya saya bagi kelompok. Bentar. Nomor absen 1 sampai 8 itu menghafal surat Al-Jumu'ah ayat 9 aja, dan yang absen ke 9 sampai 16 itu menghafal surat Al-Qasas. Nanti dibuat video lalu diunggah di YouTube ya. Halo? Mendengar suara Iya, Bu. saya? Iya, Bu. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.